Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen dalam proyek konstruksi. Manajemen konstruksi sendiri adalah eh, disiplin atau proses pengelolaan dan pengendalian proyek konstruksi dari awal hingga selesai. Tujuan utama dari manajemen konstruksi yaitu untuk mencapai tujuan proyek dengan cara yang efisien dan efektif, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan memenuhi persyaratan kualitas biaya dan waktu yang telah ditetapkan. Kemudian, manajemen menurut para ahli, di sini saya mencantumkan 5 pengertian menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Handoko, eh, manajemen adalah proses yang dimulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, hingga mengawasi jalannya usaha pada anggota organisasi dan sumber daya yang digunakan dalam organisasi agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kemudian menurut George R. Day dalam Aditama, itu manajemen adalah proses yang eh, terdiri dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan guna mencapai tujuan yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Kemudian, menurut John F. Mee, itu manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha yang minimal agar tercapai kesejahteraan baik bagi pimpinan maupun pekerja juga masyarakat. Kemudian menurut Terry, dalam Nawawi, yaitu manajemen adalah pencapaian sesuatu yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi dengan menggunakan tangan orang lain. Menurut Ricky W. Griffin, yaitu serangkaian tindakan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, dan pemantauan untuk mencapai goals atau sasaran secara efisien dan efektif. Kemudian beberapa fungsi dari manajemen yaitu ada 4, perencanaan. Perencanaan sendiri digunakan untuk merencanakan proyek yang meliputi penyusunan jadwal, estimasi biaya, dan penentuan sumber daya yang dibutuhkan. Kemudian ada pengawasan, maaf, ada pengorganisasian dulu ya. Organisasian ini digunakan untuk koordinasi tim. Jadi dalam suatu proyek itu pasti ada organisasi di dalamnya. Contohnya dalam proyek konstruksi ada owner, ada konsultan, ada kontraktor, dan sebagainya. Kemudian untuk pengarahan sendiri, kita itu bisa digunakan untuk komunikasi antar anggota tim agar tidak ada miskomunikasi dan sesuai dengan proyek yang kita dapatkan, yang kita kerjakan. Entah di estimasi biaya, waktu, dan yang lainnya itu bisa diselesaikan dengan tepat. Terus pengawasan. Untuk pengawasan sendiri itu bisa digunakan untuk evaluasi tim. Kemudian beberapa unsurnya itu ada 6, manusia, biaya, material, mesin, metode, dan pasar. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka manajemen tidak terlaksana. Contohnya, dalam suatu manajemen tersebut ada 5 unsur baik yang terpenuhi yaitu manusia, biaya, material, mesin, dan metode. Kemudian tidak ada salah satu unsur yaitu pasar. Nah, kita itu tidak dapat mendapatkan eh, proyek ketika tidak ada pasarnya. Jadi ya tetap harus ada 6 unsur ini untuk mendapatkan suatu proyek. Kemudian untuk tingkatan manajemennya itu ada 3. Yang pertama ada top, yang biasanya itu berisi eh, CEO, direktur utama, presiden direktur, terus ada dewan direksi. Kemudian ada middle itu biasanya berisi kepala divisi, general manager, kemudian ada manager department. Terus yang terakhir ada lower ini biasanya berisi kepala shift, supervisor, dan team leader. Dari ketiga ini biasanya dapat dibedakan dengan cara yang pertama top itu bekerja full di luar lapangan, yang kedua middle itu biasanya bekerja setengah di lapangan, setengah di luar lapangan, kemudian di lower itu biasanya
bekerja full di lapangan. Kemudian beberapa kemampuan yang harus dimiliki untuk manajer adalah komunikasi yang baik, kemampuan interpersonal, mentorship, pengambilan keputusan yang baik, dan perencanaan yang strategis. Kemudian proyek konstruksi sendiri yaitu suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu proyek. Menurut Gersner, proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, bangunan atau konstruksi dengan batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek ini membutuhkan resource, yaitu manusia, material, mesin, metode, money atau uang, kemudian informasi dan waktu. Selanjutnya, beberapa peranan manajemen pada proyek konstruksi yaitu perencanaan proyek. Untuk perencanaan proyek sendiri seperti yang pada di awal yaitu untuk eh, i- iden- eh, untuk merencanakan estimasi biaya, estimasi waktu untuk menentukan penyusunan jadwal dan sebagainya. Kemudian ada pengadaan sumber daya dan pengendalian kualitas. Untuk pengadaan sumber daya, kita itu harus mengadakan sumber daya seperti material, sumber daya manusianya dan sebagainya. Untuk pengendalian kualitas, kita harus mengendalikan kualitasnya agar mendapatkan material agar mendapatkan kualitas yang baik. Kemudian untuk pengawasan, kontrol serta koordinasi tim, di sini tuh koordinasi tim itu untuk mengkoordinasikan antara pemilik proyek dan antara pengguna jasa dan pemilik proyek serta yang di lapangan. Kemudian ada manajemen resiko dan perubahan. Untuk manajemen resiko, kita itu harus memanage resiko yang akan terjadi di lapangan. Harus tahu apa saja yang akan terjadi. Terus ada manajemen perubahan yang manajemen perubahan itu biasanya seperti misal gambar proyek atau ada yang berubah itu bisa kita usahakan nah di manage lah perubahannya. Kemudian selanjutnya beberapa penerapan fungsi manajemen pada siklus konstruksi untuk perencanaan yaitu pada tahap awal proyek, manajer proyek menyusun rencana terperinci yang mencakup tujuan proyek, ruang lingkup, jadwal, anggaran, sumber daya, dan identifikasi resiko. Untuk pengorganisasian, yaitu manajer proyek membentuk struktur organisasi proyek, membagi tim berdasarkan keahlian, menetapkan peran dan tanggung jawab setiap anggota, serta mengalokasikan sumber daya agar pelaksanaan proyek berjalan terkoordinasi dan efisien. Kemudian ada pengarahan. Selama eksekusi proyek, manajer memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada tim agar tugas-tugas dapat diselesaikan secara sesuai rencana. Kemudian ada pengawasan, manajer proyek melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kemajuan proyek secara berskala, mengidentifikasi penyimpangan dari rencana, dan mengambil tindakan korektif untuk menjaga proyek tetap pada jalurnya terkait waktu, biaya, dan kualitas. Kemudian ketiga dalam proyek konstruksi, ketiga sendiri merupakan bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta bebas pencemaran lingkungan menuju peningkatan produktivitas. Kemudian untuk peranan dan penerapan ketiga dalam proyek konstruksi, yang pertama ada identifikasi dan pengendalian risiko. Di sini itu kita harus mengidentifikasi eh, potensi bahaya di lokasi kerja dan menerapkan pengendalian seperti penggunaan APT. Kemudian ada perlindungan kesehatan. Ini itu untuk mengelola paparan terhadap zat-zat atau bahan yang berbahaya. Kemudian sistem manajemen K3 atau SMK3 itu meliputi kebijakan K3, perencanaan pengendalian operasional, pelaksanaan dan evaluasi. Kemudian ada pelaksanaan teknis K3. Pelaksanaan teknis K3 ini eh, melip- eh, seperti kayak pedoman khusus teknis untuk antisipasi bahaya pada pekerjaan konstruksi. Kemudian selanjutnya manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi sendiri merupakan usaha manajemen yang akan membantu proses pembangunan proyek. Manajemen ini banyak digunakan baik itu dalam proyek yang besar maupun kecil. Meski tidak menangani
proyek secara langsung, manajemen proyek konstruksi akan memastikan pengerjaan proyek sesuai dengan biaya, mutu, dan waktu yang sudah diterapkan. Tahapan pada manajemen konstruksi sendiri ada 5. Yang pertama, pengembangan konsep. Pengembangan konsep ini bisa dilakukan dengan survei atau investigasi lapangan di lokasi proyek yang akan diadakan. Kemudian ada perencanaan. Perencanaan ini bisa dilaksanakan dengan cara eh, yang pertama itu pengajuan proposal, kemudian dilanjut dengan survei berkelanjutan, penggunaan penyusunan desain awal serta perencanaan detail-detail gambarnya. Kemudian ada perlelangan atau pengadaan. Di sini itu terjadinya proses pelelangan suatu proyek untuk pelaksanaan konstruksi. eh, Pelaksanaan konstruksi ya berjalannya suatu konstruksi dari awal sampai selesai. Terus untuk pengoperasian itu biasanya setelah konstruksi itu selesai, barang atau proyek itu diserahkan kepada jasa pengguna jasa proyek tersebut. Kemudian ada organisasi dalam suatu proyek. Dalam organisasi sendiri itu ada 3, yaitu owner yang bertindak sebagai manajemen proyek secara keseluruhan, mengendalikan dan mengawasi jalannya proyek. Kemudian ada konsultan desain dan pengawas, itu bertugas merancang, mengawasi dan memastikan pekerjaan konstruksi sesuai dengan desain dan standar mutu. Kemudian ada kontraktor, melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai kontrak dan spesifikasi yang telah disepakati. Kemudian selanjutnya ada praktik manajemen modern. Ini itu ditandai dengan adopsi teknologi canggih dan pendekatan yang lebih fleksibel untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dalam pelaksanaan proyek, khususnya di industri konstruksi. Kemudian perkembangan utama dalam proyek ini itu bisa ditandai dengan adanya itu penggunaan teknologi digital dan perangkat alat lunak, manajemen proyek, building information modeling, BIM, kemudian ada Internet of Things, IoT, dan sensor untuk monitoring real time, kolaborasi berbasis cloud dan kolaboratif, pengelolaan resiko dan biaya yang lebih efektif, implementasi pembayaran elektronik. Dan tampak-tampaknya yaitu efisiensi dan produktivitas meningkat, pengambilan keputusan lebih cepat dan akurat, transparansi dan akuntabilitas lebih baik, adaptasi terhadap perubahan. Dan ada standar manajemen proyek. PMBOK ini merupakan suatu standar yang dibentuk oleh Proyek Management Institute dengan tujuan agar dokumen itu menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proyek. Untuk PMBOK ini terbagi menjadi 5 grup utama, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan. Untuk inisiasi ini menentukan visi proyek, mendokumentasikan target, dan mendapatkan persetujuan dari pemangku kepentingan. Kemudian ada perencanaan, yaitu merencanakan tujuan proyeknya, batas waktu, dan anggaran. Kemudian ada pelaksanaan, yaitu eksekusi rencana yang sudah dibuat sesuai dengan lini masa yang ditentukan. Kemudian ada pemantauan dan pengendalian, yaitu mengawasi perkembangan proyek yang berjalan, serta penutupan, yaitu menyelesaikan dan penutup proyek secara resmi. Selanjutnya, yaitu manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan sendiri merupakan proses strategis yang melibatkan perolehan barang jasa dan pekerjaan dari sumber eksternal penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang tepat diperoleh pada waktu, kualitas, dan biaya yang tepat. Proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, manajemen kontrak, dan pemantauan kinerja yang sesuai, semuanya berkontribusi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif. Jenis pengadaan sendiri ada 4. Jenis pengadaan konstruksi ada 4, yaitu pengadaan pekerjaan konstruksi umum, contohnya itu pembangunan gedung, jalan, dan jembatan. Dan pengadaan konstruksi spesialis, contohnya itu instalasi khusus, konstruksi pabrikasi. Kemudian untuk jasa konsultasi konstruksi, yaitu ada perencanaan, pengawasan, dan manajemen proyek, serta pengadaan jasa lainnya seperti perawatan, pemeliharaan, dan layanan teknis pendukung. Selanjutnya, tahapan pengadaan jasa konstruksi sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 antara lain yaitu perencanaan pengadaan, pemilihan metode pengadaan, pendaftaran dan pengambilan dokumen, evaluasi kualifikasi dan penawaran, negosiasi dan penetapan pemenang, penandatanganan kontrak, pelaksanaan dan pengawasan kontrak,
penyelesaian dan serah terima, serta evaluasi dan pelaporan. Dan untuk undang-undang yang menjadi hukum dasar utama pada aspek penyelenggaraan jasa konstruksi Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Kemudian ada Perpres dan PP terkait pengadaan pengatur tata cara teknis pengadaan jasa konstruksi di sektor publik agar proses pengadaan berjalan secara transparan dan efisien sesuai aturan. Jadi eh, beberapa jadi jasa konstruksi ini sudah banyak diatur di undang-undang, Perpres dan PP. Itu tidak hanya Undang-Undang Nomor 2, ada undang-undang yang lainnya, ada Perpres yang lainnya, bisa dilihat di beberapa sumber terpercaya. Eh, untuk sekian penjelasan tentang manajemen konstruksinya, eh, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.